Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep singkong Thailand atau Thai cassava. Singkong Thailand ini sempat populer beberapa tahun yang lalu, namun sampai sekarang masih saja digemari. Rasanya sangat lembut, gurih, dan manis. Dan cara pembuatannya juga sederhana, dengan bahan-bahan yang sederhana juga. Cocok banget disajikan sore hari ataupun dijadikan ide bisnis jualan sahabat. Karena cara pembuatannya sangat mudah dan cepat. Dan dijamin anti gagal. Bahan-bahannya adalah: siapkan 1 kg singkong yang telah dicuci bersih seperti ini. Kemudian garam secukupnya dan daun pandan secukupnya atau sekitar 4 lembar. Sedangkan untuk fla atau sausnya siapkan 5 sendok makan susu bubuk, 2 sendok makan tepung maizena, 6 sendok makan gula pasir, 1 bungkus kecil santan instan, 1 sendok teh vanili atau vanili bubuk, 5 ml air. Kemudian opsionalnya adalah keju cheddar dan daun pandan. Cara membuatnya: selalu cuci tangan hingga bersih terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas ini atau gunakan sarung tangan plastik. Setelah itu, potong-potong singkong. Untuk besar dan ukurannya sesuaikan saja dengan selera. Karena singkong ini setelah direbus nanti juga akan sedikit terpecah-pecah karena proses pengempukannya. Jadi ukurannya jangan terlalu kecil ya, agar singkongnya tidak hancur. Sedikit lebih besar dari yang Wangi Pandan potong seperti ini juga tidak apa-apa. Setelah semua singkong ini kita kupas, kemudian cuci kembali singkong hingga benar-benar bersih dan terhindar dari tanah. Kemudian rebus singkong menggunakan panci yang bertutup dan didihkan airnya terlebih dahulu untuk memudahkan proses singkongnya menjadi lunak atau menjadi empuk. Tambahkan daun pandan secukupnya dan garam sebanyak 1 sendok teh. Jangan terlalu banyak garamnya ya, agar singkongnya tidak terlalu asin. Kemudian masukkan singkong dan pastikan airnya merendam seluruh singkongnya. Nah, bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, mohon di-subscribe untuk membantu Wangi Pandan membangun channel ini. Karena subscribe itu gratis lama-lamanya. Jadi jangan khawatir ya. Terima kasih sebelumnya. Nah, setelah seluruh singkong ini terendam di dalam air, tutup panci dan rebus singkong selama kurang lebih setengah jam sampai 45 menit sampai singkongnya ini benar-benar lunak dan menjadi lembut. Dan untuk menghemat LPG atau listrik, gunakan saja api kecil setelah airnya mendidih bersama dengan singkongnya. Nah, seperti ini ya setelah mendidih. Kecilkan saja apinya dan rebus selama minimal setengah jam. Nah sahabat, untuk jenis singkongnya
Jika sahabat menggunakan singkong keju yang berwarna kuning, tentu rasanya akan lebih enak dan proses pengempukannya akan lebih cepat. Paling tidak sekitar 25 menit. Namun jika menggunakan singkong biasa yang berwarna putih, prosesnya minimal 35 menit sampai 45 menit. Jadi sesuaikan saja dengan jenis singkong yang sahabat gunakan. Sambil menunggu singkongnya, kita dapat membuat flanya terlebih dahulu. Campurkan susu bubuk, tepung maizena, dan gula pasir ke dalam sebuah panci dan tambahkan daun pandan secukupnya. Kemudian tambahkan juga santan karanya. Bisa juga menggunakan santan asli dari perasan kelapa. Jika sahabat menggunakan santan asli, gunakan saja sekitar 650 ml. Kemudian tambahkan vanili bubuk sebanyak 1 sendok teh dan air sedikit saja terlebih dahulu. Sambil kita aduk-aduk hingga tercampur rata dan gulanya sedikit larut. Aduk-aduk sampai larutan ini tidak bergerindil terlebih dahulu ya, sampai lembut. Nah, seperti ini. Setelah larutan ini tidak bergerindil, baru tambahkan sisa airnya. Hal ini untuk menghindari flanya bergerindil. Setelah tercampur semua seperti ini, rebus dengan menggunakan api kecil. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan gunakan saja api kecil sampai mendidih sambil diaduk-aduk agar bagian bawah dari pancinya tidak hangus. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah mendidih atau meletup-letup, tandanya fla ini telah siap digunakan. Nah, seperti ini ya, meletup-letup. Untuk fla ini bisa disajikan dalam keadaan dingin ataupun dalam keadaan hangat. Kemudian setelah singkongnya lembut, dapat kita cek terlebih dahulu apakah sudah benar-benar empuk sampai ke bagian dalamnya. Nah, seperti ini ya. Mudah sekali untuk ditekan dan hancur seperti ini. Tandanya singkong ini telah siap untuk digunakan. Kemudian tiriskan singkongnya dan sajikan dalam sebuah piring. Dan singkong Thailand ini pun siap untuk disajikan hangat-hangat ataupun setelah dingin. Dan beri taburan keju cheddar di atasnya jika sahabat menyukainya. Rasanya akan bertambah gurih. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.